Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan doa pagi. Sebelum masuk firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu, kasih-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Kami bersyukur dapat bertemu kembali Tuhan dengan kasih-Mu pagi hari ini. Terlebih sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan dan juga untuk berdoa. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua, hikmat, akal budi, urapi pendengaran bahkan pikiran kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan tentang hal dipilih, ditetapkan, diutus, dan berbuah-buah. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi miliknya, menjadi anaknya, menjadi kepunyaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan juga menetapkan kita menjadi hambanya, ya, para pelayan Tuhan. Kita bukan saja dipilih untuk mendapatkan keselamatan, tetapi ditetapkan dan masuk di dalam pelayanan. Ya, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan, ya, semua harus kita kerjakan dengan tanggung jawab. Sebab firman Tuhan ini berkata, setelah Dia menetapkan kita disuruh atau diutus untuk pergi, ya, pergi ke mana untuk bersaksi, untuk menginjil, untuk menjadi terang, ya, dan menghasilkan buah-buah pelayanan. Dan dikatakan buahmu itu tetap, ya, tidak pasang surut, ya, tidak berbuah, kadang berbuah, tapi buah itu tetap. Ada jaminan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa ke dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada beberapa tahapan menjadi murid Tuhan setelah dipilih, ditetapkan, dan mau untuk bekerja dan menghasilkan buah. Bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi karena kasih Allah lewat pengorbanan Yesus yang sudah memilih kita untuk menjadi anaknya, diangkat dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama, katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Yesus mengemukakan bahwa dirinya adalah pokok anggur dan Bapakulah pengusahanya. Ya, kalau ada kata-kata pengusaha berarti ada yang mengartikan bahwa namanya pengusaha berarti harus, ya, dia cenderung untuk mencari keuntungan, ya. Misalnya saudara membuka suatu usaha, ya, di suatu daerah atau kota, usaha dalam bidang apa tertentu, ya, pabrik, atau membuka jualan sesuatu barang, itu yang diinginkan dari pengusaha itu adalah keuntungan, ya. Kalau dilihat dari tahun ke tahun tetapi perusahaan yang kita buka itu tidak menghasilkan suatu keuntungan, tentunya kita analisa, ya, mengapa terjadi kerugian, ya, atau mungkin bisa jadi usaha yang kita buka itu kita tutup, ya, karena tidak menghasilkan. Nah, kalau Bapak dikatakan pengusaha, berarti Bapak ingin melihat sesuatu hasil dari kebun anggur yang dia punyainya. Nah, Yesus adalah pokok anggur, nah, dan Bapakulah pengusahanya. Dia ingin melihat apakah pokok anggur ini beserta ranting-ranting, ya, kita adalah ranting-rantingnya, apakah itu menunjukkan atau menghasilkan buah.
yang diinginkan. Percuma kalau Bapak menanam tapi itu hasilnya tidak berbuah. Ya, kita kenal memang Tuhan kita adalah Bapa yang baik, Raja di atas segala raja, ya, Bapa penolong, penyembuh, ya, pemberi berkat. Tetapi pengertian dalam Yohanes 15 ayat 1 ini, Bapa adalah pengusaha. Kita harus mengerti bahwa kita dipilih, kita ditetapkan untuk menjadi pelayan Tuhan, harus menghasilkan, memberikan suatu manfaat, ya, bagi Tuhan. Ayat yang ke-7 dan 8, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Janji Tuhan bahwa kita minta apa saja, ya, minta apa saja sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya, kamu akan menerimanya. Asalkan kita tetap tinggal di dalam pokok, di dalam Yesus, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita pun akan berbuah banyak, ya, janji firman Tuhan. Kita dipilih bukan saja menerima anugerah, ya, keselamatan, ya, kerajaan yang kekal, ya. Kita satu pengharapan mendapatkan kerajaan kekal, Yerusalem baru, ya. Kita tidak menjadi orang-orang yang binasa oleh karena dosa, ya, karena sejak penciptaan manusia ini, ya, sudah jatuh dalam dosa. Kita kejadian Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, hubungan dengan Allah menjadi terputus. Nah, karena upah dosa adalah maut, maka orang-orang yang berdosa, ya, manusia yang berdosa akan mendapatkan suatu kebinasan. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, kita dipilih untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi bukan saja menerima anugerah keselamatan, namun dipilih dan ditetapkan untuk menjalankan misi, ya, tujuan, ya, misi, sesuatu yang ingin dicapai dari Tuhan. Tuhan punya rencana untuk memilih seseorang menjadi pelayan, menjadi anaknya, ya, dipilih. Itu ada suatu rencana yang Tuhan tetapkan bagi orang tersebut, termasuk kita semua, ya. Bukan kebetulan, ya, bukan suatu kebetulan atau bukan kengangguran, ya, sebetulnya kalau Allah itu memilih kita menjadi pelayan Tuhan. Ada suatu misi yang Tuhan tetapkan. Nah, itu yang harus kita sadari, bahwa kita bukan saja selamat terus tujuan selesai, ya, tujuan kekristenan kita selesai, tetapi ada suatu misi yang harus kita lakukan. Ya, bicara soal misi tidak lepas dari panggilan. Apakah kita merasa bahwa kita ini sudah terpanggil untuk menyelesaikan, mengerjakan misi yang dari Tuhan? Panggilan adalah penugasan Tuhan, ya, misi dari Tuhan sebagai kepala gerejanya. Kita adalah tubuhnya untuk melakukan dan menyelesaikan tugas bagi kepentingan Allah di muka bumi. Apa kepentingan Allah di muka bumi ini? Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, kita mulai dari lingkup yang kecil, ya, Yerusalem, terus ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, menyelesaikan atau mengerjakan misi, yaitu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, panggilan ini penting. Seberapa lama kita ikut Kristen, itu menjadi anak Tuhan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, apakah kita sadar akan panggilan kita yang seharusnya, yang harus kita kerjakan, yaitu menyelesaikan misi Tuhan tadi. Nah, setiap orang percaya itu ditetapkan menjadi pekerja, ya, di kebun anggur. Tuhan panggil, ya, banyak, ya, Tuhan punya kebun anggur, dia panggil para pekerja, ya, ada yang datang subuh, pagi-pagi benar, ya, terus jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, ya, itu dipanggil untuk bekerja di kebun anggur. Setiap orang percaya, kita semua itu ditetapkan menjadi pekerja. Jadi panggilan kita ini sebenarnya untuk menjadi pekerja, bukan sebagai penikmat atau penonton yang hanya bisa berkomentar dan berkritik, ya. Kebanyakan orang Kristen adalah bersikap sebagai penonton, ya, hanya datang ke gereja untuk menikmati apa? Menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat Tuhan, menikmati kasih Tuhan, cukup. Setelah itu pulang merasa puas, senang, ya. Terus kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, dikritik, ya. Pendetanya mungkin dikritik, atau
para imam dikritik, ya, hal-hal yang berkaitan dengan acara di gereja dikritik semuanya, ya seperti itu, karena bersifat sebagai penonton atau penikmat. Nah, ini yang Tuhan tidak inginkan, agar kita sebagai orang percaya bersikap sebagai pekerja, ya. Pekerja berarti melakukan sesuatu, ya, bukan hanya sebagai penonton atau penikmat. Yesus katakan di dalam Matius 9 ayat 37-38, maka katanya kepada murid-muridnya, ya, tuaian memang banyak, tuaian, ya, padi yang sedang menguning itu siap untuk dituai, banyak, tetapi pekerja atau yang mengerjakan menuai padi-padi tersebut, ya, petani, ya, itu sedikit, ya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, yang punya sawah itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Semakin banyak yang dikerjakan, ya pekerja semakin banyak, maka tuaian itu akan cepat selesai. Nah, waktu itu Yesus berkata pada murid-murid, tuaian banyak, tetapi yang mau dididik menjadi murid, ya sedikit. Pekerja-pekerja untuk menginjil, untuk mengabarkan kebenaran saat itu, memberitakan firman Tuhan, ya, kebenaran kerajaan Allah, itu sedikit. Tetapi zaman sekarang, ya, bagi kita sudah melihat gereja sudah cukup berkembang di mana-mana, ya. Banyak pekerja-pekerja Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan pun sampai ke pelosok-pelosok daerah sekalipun. Ya, tuaian banyak dan pekerjaannya sebenarnya banyak, tetapi yang mau bekerja, nah, beda, ya. Pekerja banyak, kita ini ya sebagai pelayan Tuhan, tetapi yang mau untuk bekerja itu sedikit. Yang sungguh-sungguh untuk mau bekerja, untuk mengutamakan pekerjaan Tuhan itu sangat sedikit. Itu zaman sekarang, ya. Nah, Efesus 2 ayat 10, kita harus sadar bahwa karena kita ini buatan Allah, ya, kita diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dalam Kristus Yesus, dilahirkan baru untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi Tuhan punya rencana, punya misi atas hidup kita untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya, ya, sejak kita dalam kandungan, sebelum jadi bakal janin, ya, Tuhan sudah siapkan apa yang harusnya kita lakukan waktu kita mendapatkan karya keselamatan itu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Asal saja semua dari kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah untuk Tuhan, maka kita tidak lagi menghabiskan waktu kita dengan sia-sia. Bekerja dan menjadi pekerja, itulah panggilan kita. Nah, ini ada gambar tentang peta Indonesia ini. Ya, tentunya kita lahir, ya, semua dari kita lahir di Indonesia, ya. Baik itu di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan dan sebagainya. Kita lahir di Indonesia bukan suatu kebetulan, ya. Tuhan punya rencana bagi kita semua. Mengapa Indonesia, ya? Mengapa Indonesia? Terlebih lagi, lebih khusus lagi, mengapa harus tinggal di Surabaya, ya? Terlebih khusus lagi, mengapa kita harus beribadah di GPT Getsemani, Jalan Kenjeran 587, ya? Mengapa? Ya, Tuhan ada sesuatu rencana yang harus kita kerjakan. Kita harus sadari bahwa kita lahir di Indonesia, hidup di Surabaya, bahkan beribadah di gereja, ya, Getsemani, itu untuk menghasilkan sesuatu, ya, untuk Tuhan, ya. Dan di sini ada gambar bayi, ya, gambar bayi, ya. Kita harus sadar bahwa kita dilahirkan ini untuk apa. Ada dua hari yang penting bagi kehidupan seseorang. 2 hari, 2 tanggal, ya, 2 hari. Yang pertama adalah, yang penting adalah bagi seseorang, ialah hari kapan ia dilahirkan, ya. Itu sangat penting tentunya. Wah, ulang tahun saya tanggal sekian, bulan sekian, itu sangat penting. Hari di mana orang tersebut atau kita semua dilahirkan. Dan tidak kalah pentingnya, atau ya cukup, ya, penting, yang paling penting sebenarnya adalah hari di mana kita paham betul mengapa kita dilahirkan, ya. Banyak kan orang tidak tahu, ya, jalan hidupnya, atau tidak tahu mengapa dia harus dilahirkan. Nah, di saat kita sadar bahwa kita dilahirkan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan, menggenapi misi Tuhan, menjadi pekerja bagi Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Saat kita sadar bahwa
saya lahirkan untuk melakukan hal ini untuk Tuhan. Nah, itu penting. Kapan? Atau mungkin saat ini kita belum sadar sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Ya, sudah belasan tahun ikut Tuhan, tapi belum sadar mengapa kita harus lahir. Ya. Ada satu pertanyaan, apa panggilan Tuhan atas kita? Ya, apa? Ya, tadi saya sudah sebutkan atau sudah sitir bahwa kita harus menjadi pekerja. Ya, Matius 20 ayat 1 sampai 7 ya. Adapun pertama, adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggur. Ya, dia mencari. Ya, tuan ini mencari untuk mendapatkan pekerja. Berarti yang datang kepada pekerja itu adalah tuannya. Ya, bagi kita pun demikian. Tuhan datang kepada kita untuk mengangkat kita, memilih ya, dan menetapkan kita untuk dipanggil untuk bekerja di kebun anggurnya. Jadi ini adalah inisiatif dari Tuhan yang Tuhan ini ingin mencari pekerja. Inisiatifnya dari empunya kebun anggur itu ya Tuhan sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana untuk hidup dalam panggilan Tuhan. Ya, kita sudah sadar panggilan kita adalah untuk bekerja, tetapi bagaimana kita bisa hidup dalam panggilan itu? Kerap kali kita sadar, hanya tahu, terus bagaimana untuk bisa hidup di dalam panggilan, kita mengerjakan yang seharusnya kita lakukan. Nah, ada pengalaman dari ini Musa ya, Keluaran 3 ayat 10, waktu Musa mengembalakan kambing domba mertuanya Yitro ya, saat itu menuju Gunung Allah. Ya, dia dikejutkan oleh ada cahaya, ada sinar dalam satu semak-semak belukar itu ada sinar, dia mendekatinya dan ternyata itu adalah suara Tuhan ya, malaikat Tuhan. Keluaran 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Waktu Musa ketemu dengan hadirat Tuhan ya, dengan wujud Tuhan dalam bentuk cahaya seperti itu. Dia bertemu secara pribadi dengan Allah. Dia mendapatkan pesan bahwa sekarang aku pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun ya, supaya Musa ini pergi kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan atau perbudakan di tanah Mesir. Jadi waktu Musa bertemu dengan Allah secara pribadi, dia akan mendapatkan suatu tugas tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Nah, bagaimana untuk hidup dalam panggilan Tuhan? Kita harus mengenal Tuhan lebih dalam lagi secara pribadi, bertemu dengan Tuhan ya, dalam hadiratnya. Apa yang dia tugaskan itu akan dilepaskan atau Tuhan suarakan di saat kita menjalin hubungan dengan yang akrab atau yang karib dengan Tuhan. Kita baru bisa tahu hal itu. Nah, Musa mengalami pengalaman demikian. Saat dia berjumpa dengan malaikat Allah, dia menerima suatu penugasan. Juga dengan Yesaya ya. Yesaya 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dia merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa saat itu. Dia ada dalam suasana seperti itu. Apa yang terjadi? Ayat 8 dan 9, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku. Wah, kalau kita selama mengikut Tuhan tidak pernah mengalami perjumpaan ya, seperti Musa tadi, seperti Yesaya dengan Tuhan secara pribadi ya, secara sungguh-sungguh, secara intim ya, secara intim, kita tidak akan mendengarkan atau mendapatkan sesuatu yang panggilan Tuhan untuk kita itu apa ya, kita tidak akan mendapatkan hal itu ya. Seberapa lama kita ikut Tuhan kalau belum mengetahui apa panggilan saya, mungkin kita belum bertemu dengan Tuhan
ya, bertemu dalam arti mengenal dia secara pribadi. Musa mengalami, Yesaya mengalami, Samuel yang kecil itu ya masih kecil, masih usia kanak-kanak ya, dia tinggal dalam rumah ya Imam Eli ya, dia mendengar suara Tuhan. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah ya. Samuel, Samuel, dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar ya. 3 kali atau 4 kali ya dia mendengar suara itu, dan dia pikir Imam Eli memanggil. Dia tanya, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Imam Eli bingung ya. Oh tidak, aku tidak memanggil engkau. Sampai akhirnya Imam Eli memberitahu kalau ada yang memanggil, engkau mendengar panggilan. Jawablah, itu adalah Tuhan yang memanggil. Nah, waktu dia meresponi ya suara dari Tuhan ya, Samuel, dan di situ dia meresponi, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dari situlah titik di mana Tuhan memperdengarkan suaranya yang memberitahukan apa yang terjadi dalam keluarga Imam Eli, dan Samuel diutus menjadi nabinya Allah. Nah, setiap perjumpaan dengan Allah itu menghasilkan suatu panggilan, pengutusan. Ya, ini juga terjadi dalam diri Paulus ya, yang dulunya Saulus, penganiaya ya, orang Kristen, dianiaya, termasuk Stefanus ya. Tetapi saat dia berjumpa dengan Yesus, dia waktu sedang perjalanan ke Damsik ya untuk menganiaya orang Kristen, dia terjatuh dari kudanya. Kisah 26 ayat 15-16. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dia bertemu dengan Yesus ya dalam tubuh kemuliaan. Sebab waktu itu Yesus sudah disalib dan bangkit ya. Dan dalam tubuh kemuliaan. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah, aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan. Nah, Yesus bilang, aku menampakkan diri, menyatakan kemuliaanku untuk menetapkan engkau, Saulus ya, untuk menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, Tuhan janjikan ya, apa kemuliaannya akan semakin dinyatakan dalam kehidupan Paulus ke depannya. Ya, dimulai dari titik ini, perjumpaan face to face dengan Allah menghasilkan suatu penugasan. Ya. Bagaimana untuk hidup dalam panggilan Tuhan selain tadi hubungan pribadi yang akrab dengan Allah, maka kita bisa hidup dalam panggilan Tuhan. Yang kedua adalah, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21-22. Kita harus menyadari bahwa hidup kita ini bukan diri kita lagi. Ya, kita sudah ditebus, dibeli dengan harga yang lunas ya, lunas terbayar untuk Kristus. Maka otoritas penuh, Yesus adalah Tuhan ya, kurios atas hidup kita, berotoritas penuh dan memiliki hidup kita. Bagiku hidup adalah Kristus ya, Paulus mengatakan. Roma 14 ayat 7-9, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, tidak lagi untuk diri sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk diri sendiri. Hidup dan mati bukan untuk diri sendiri lagi, tetapi jika kita hidup, sebab kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Yesus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, supaya ia menjadi Tuhan. Ya, diakui sebagai Tuhan, baik atas orang-orang mati, ya, baik atas orang-orang yang akan binasa, yang tidak mengenal Tuhan, ya, baik atas orang-orang mati maupun atas kita yang mendapatkan jaminan hidup, ya, hidup yang kekal. Bagaimana untuk hidup dalam panggilan Tuhan? 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, kita sudah tahu bahwa kita ini sudah dibeli, lunas, dibayar, sehingga Allah berhak semaunya Tuhan untuk memperlakukan hidup kita. Ya, tidak lagi mengambil keputusan sendiri, tidak lagi untuk memprioritaskan keinginan daging kita lagi. Ya, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuh ya dan rohmu, sebab keduanya adalah milik Allah. Ya, salinan yang tepat ya, salinan yang aslinya, bahwa muliakanlah Tuhan dengan tubuh dan
roh kita, sebab keduanya adalah milik Allah. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita harus sadar bahwa kita hidup bukan lagi untuk saya, untuk aku, untuk diriku, ya, tapi untuk Tuhan, ya, bagi Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, ya, segala-galanya kepujian dan kemuliaan. Ya, ini ada statement, God is not an insurance. Ya, maksudnya Tuhan itu bukan asuransi. Ya, pernah ikut asuransi atau mungkin Bapak Ibu sedang punya asuransi? Ya, apa tujuan seseorang kita, ya, sekalipun kita, ya, untuk membuat atau daftar di dalam agen asuransi, tujuannya apa? Misalnya asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi kesehatan. Tujuannya kalau nanti ada apa-apa, ya, dalam suatu ketika mobil kita mungkin mengalami accident itu, ya, itu diganti oleh pihak asuransi. Pun kesehatan, suatu waktu kita mengalami sakit, ya, itu nanti biaya rumah sakit atau pengobatan dari dokter segala macam itu ditanggung oleh pihak asuransi. Nah, Tuhan itu sebenarnya bukan seperti itu. Kita datang pada Tuhan hanya sebagai butuh, ya, karena butuh, kepepet, atau karena ada suatu masalah kita datang pada Tuhan. Tuhan minta tolong untuk menyelesaikan masalahku, ya, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamin, ya, Tuhan selesaikan masalahku. Sepertinya Tuhan itu sebagai tameng terakhir, ya, sebagai asuransi, ya, tidak seperti itu, karena Tuhan adalah prioritas di atas segalanya, ya. Bagaimana untuk hidup dalam panggilan? Ya, seringkali ini yang terjadi, kesulitan hidup membuat kita mengabaikan panggilan, ya, sibuk dengan mencari nafkah, ya. Iblis berusaha agar kita mendahulukan kepentingan diri sendiri atau mamon, ya, uang, harta, ya, kepentingan diri sendiri daripada kepentingannya, ya. Tugas kita adalah bekerja. Sekali lagi, tugas kita untuk bekerja untuk melayani Tuhan. Itu merupakan panggilan kita atau tujuan kita, ya, tujuan kita untuk menjadi pelayan Tuhan. Tetapi kalau kesulitan hidup itu bisa membuat kita lupa akan tujuan itu. Nah, sibuk, ya, dengan pekerjaan, ya, beribadah, mungkin kita kendor, ya, karena ada tadi, ya, mencari uang atau mencari harta, mamon tadi. Ini yang bisa membuat seorang itu mengabaikan atau tidak lagi hidup dalam panggilan. Pengalaman dari janda di Sarfat, ya, waktu itu dia mengalami kekurangan. Waktu Elia datang kepada janda itu minta minum, ya, waktu diambilkan minum, Elia minta sepotong roti bundar kecil, ya, hanya sedikit roti bundar. Tapi janda itu bilang, wah, di rumah kami ini sudah nggak ada apa-apa lagi selain tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Itu setelah itu kami akan mati, ya. Tapi Elia bilang, ya, buat, kerjakan, maka tidak akan habis, ya, minyak dan tepung itu tidak akan pernah habis. Dan janda itu melakukannya. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu yang lama, ya, mendapat pemeliharaan Tuhan, ya. Coba saja misalnya janda ini bilang tidak bisa kami memberikan kepada Elia. Kami sudah terbatas, cukup untuk kami hidup, ya. Tidak akan pernah terjadi mukjizat ini, mukjizat pemeliharaan, ya, yang Tuhan berikan. Kesulitan hidup harusnya tidak membuat kita lepas dari panggilannya, dari panggilan kita untuk menjadi pekerja Tuhan. Dalam Hagai 1 ayat yang ke-6, ini peristiwa waktu mereka, ya, bangsa Israel sudah pulang ke Yerusalem, tapi mereka membangun bait Allah, ya, membangun bait Allah, tapi mereka berhenti. Mereka malah sibuk dengan membangun rumah pribadi, ya. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Aneh, ya. Menabur berarti bekerja keras, tapi nggak bawa sesuatu.
makan tapi nggak sampai kenyang, nggak merasa puas, minum tidak sampai puas, berpakaian tapi badan tetap kedinginan, tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi, ya, dompet yang berlubang, sehingga hasilnya akan sia-sia. Ini dikatakan di dalam Hagai, ya, menyerukan agar mereka harus mendahulukan rumah Allah. Ya, rumah Allah waktu itu terbengkalai, separuh dibangun, mereka tinggal. Ya, mereka kembali dikuatkan oleh Hagai, ya, termasuk Nabi Zakaria, ya, Hagai dan Zakaria, dua nabi ini yang menguatkan bangsa itu untuk melanjutkan pembangunan bait Allah saat itu. Nah, di saat kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan jamin, ya, kehidupan kita. Nah, ini, ya, jika kita sedang diutus, ya, Tuhan, maka Tuhan yang akan urus kita. Maksudnya apa? Saat kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, makan, minum, pakai akan ditambahkan, ya, kepadamu. Saat kita bekerja bagi Tuhan, ya, menjadi hamba Tuhan, menjadi para pelayan, para imam yang sedang diutus untuk mengerjakan misi panggilan Tuhan, maka Tuhan yang akan urus, ya, keperluan kebutuhan kita. Ya, ada amin, Bapak Ibu. Ya, amin, ya. Ini yang harus kita pahami sebagai para pelayan Tuhan. Ya, selanjutnya kita akan melihat di dalam, ya, ada suatu statement, ya, setiap orang percaya dipanggil, ya. Ini ada gambar handphone, ya. Handphone ini tidak berhenti untuk berdering, dia manggil terus, ya, incoming call, ya, panggilan masuk. Kita bisa pilih, ya, ada hijau itu jawab, ya, merah itu decline atau ditolak. Mana yang kita pilih? Bisa pilih terima, kita angkat telepon itu dan kita terima. Tapi ada juga yang tolak. Setiap orang percaya dipanggil. Tidak ada yang tidak dipanggil. Setiap orang percaya lahir baru, kenal Tuhan, itu pasti dipanggil untuk menjadi pekerja, menjadi pelayan. Tetapi tidak semua mau menerima. Ini pilihan ada di tangan kita. Nah, kita mau terima panggilan itu, kita mau bekerja bagi Allah, masuk dalam, ya, misinya Tuhan, atau tidak. Mending jadi jemaat biasa saja, hanya penikmat tadi, ya, penikmat dan penonton. Nah, ini merupakan pilihan. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 24, ingat bahwa yang akan mengupah, ya, membayar saudara ialah Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi bagian saudara sepenuhnya dari segala yang dimilikinya. Janji firman Tuhan bahwa kalau kita ini bekerja bagi Tuhan, yang mengupahi kita nih, ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya, kalau kita bekerja di perusahaan, ya, di toko, ya, ikut orang, ya, ikut bos, yang mengupahi kita, ya, atasan kita, ya, bos kita. Tapi kalau kita bekerja bagi Tuhan, ya, saya tidak bicara dalam hal ini bekerja dalam arti full time, ya, tapi kalau kita bekerja untuk Tuhan, ya, mengutamakan Tuhan, maka yang memberi upah itu dari Tuhan sendiri. Apa yang diberi upah? Ya, kita mendapat bagian kita sepenuhnya, utuh, tidak dikurangi. 1 dinar, ya, tidak dikurangi dari segala yang dimilikinya. Bahkan, ya, semua yang Tuhan punya, ya, Tuhan itu punya apa, diberikan pada kita. Ya, tidak saja keselamatan, ya, berkat, anugerah, damai sejahtera, Roh Kudus, sukacita, itu segalanya diberikan. Bagi Dialah sesungguhnya saudara bekerja, bagi Tuhan kita bekerja. Dalam terjemahan yang lain, bahasa Indonesia sehari-hari, ingatlah bahwa kalian akan menerima upah dari Tuhan. Apa yang disediakan Tuhan untuk umatnya, itulah yang akan diberikan kepadamu. Sebab majikan, ya, bos yang sebenarnya sedang dilayani oleh kalian, oleh kita semua, adalah Kristus sendiri. Suatu kehormatan bagi kita jika kita ini, ya, melayani Tuhan, ya, Bapa, ya, yang kita layani. Ya, ini ada tokoh yang namanya Catherine Kuhlman, ya, penginjil di Amerika. Waktu itu dia dipanggil untuk menginjil, ya, menginjil di masa mudanya. Dia berkata, saya adalah orang ketiga yang dipanggil Allah untuk mengerjakan panggilannya. Kita tanya, nanti pasti bertanya, siapa orang pertama dan kedua? Ya,
Ya, Catherine Kuhlman yang tahu sebenarnya, tapi dia merasa bahwa waktu dia dipanggil menjadi penginjil itu sebenarnya dia merasa saya orang ketiga. Berarti ada orang-orang yang pertama dan yang kedua yang sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi penginjil seperti dia, tapi ditolak. Ya, mereka menolak. Orang pertama menolak, orang kedua ditolak juga, menolak juga. Nah, Catherine ini sebagai orang ketiga yang dipanggil. Bagaimana dengan kita? Ya, saya melayani, ya, melayani. Mungkin bukan orang pertama yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh dipanggil untuk melayani. Ada orang-orang sebelum yang sebelumnya Tuhan prioritaskan lebih dahulu, ya, karena mungkin dinilai mampu, punya kemampuan lebih atau sebagainya. Baru ya saya. Tapi waktu kita mendapatkan panggilan itu, apakah kita meresponinya? Ya Tuhan, seperti Yesaya tadi, ya Tuhan utuslah aku, pakailah aku. Ya, apa kita menerima atau menolak? Itu pilihannya. Ya, Catherine Kuhlman mengatakan bahwa saya orang ketiga, tapi dia mau untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Ya, 2 Korintus 5 ayat 10, pada akhirnya ya demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya, dalam Roma 14 ayat 12. Ya, setiap kita akan pada akhir nanti menghadapi pengadilan Kristus, mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ya, apakah kita mengerjakan suatu kepercayaan yang Tuhan kasih itu dengan sebaik-baiknya, sekecil apapun kepercayaan yang Tuhan kasih. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik atau jahat. Ya. Upah ya ditentukan dengan apa yang kita kerjakan. Kalau keselamatan itu pasti, gitu. Tapi upah ini adalah yang membedakan setiap orang yang melayani Tuhan, apakah dia benar-benar melayani atau sungguh-sungguh melayani, diberi kepercayaan yang cukup besar atau kepercayaan yang kecil saja. Ya, itu yang membedakan upah yang diterima oleh setiap orang, dan harus memberikan pertanggungan jawab yang kepada Tuhan. Ya. Sebab Bapak kita adalah pengusaha tadi ya. Bapak kita pengusaha, dia ingin melihat apakah ada hasil dari kebun atau pohon anggur yang ditanam. Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Ya. Selama masih siang akan datang malam di mana tak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ya, selama masih ada kesempatan kita lakukan tugas pelayanan kita. Dalam terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, kita semua harus dengan cepat. Ya, ada garis bawah ini ya. Kita semua harus dengan cepat. Suatu beban pelayanan tidak bisa kita santai-santai, ya. Nanti aja, ditunda besok saja. Ya, harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh Dia yang mengutus aku. Karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja saat itu. Ya, kalau diberi kesempatan saat ini, kita harus dengan cepat melaksanakan tugas yang di depan, ya, yang ada di depan kita. 2 Timotius 4 ayat yang kelima, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah atau selesaikanlah tugas pelayananmu. Dalam terjemahan yang lain, jangan takut menderita bagi Tuhan. Ya, tidak perlu lagi khawatir kalau kita bekerja untuk Tuhan, ya kita mau diutus, maka Tuhan yang akan urus kita. Bimbinglah orang-orang lain kepada Kristus, ya. Jadi terang, jadi saksi. Laksanakanlah segala tugas kewajibanmu. Ya, ini yang Tuhan mau bagi kita untuk kita kerjakan. Semoga renungan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, Tuhan bisa ya bekerja ya tanpa kita. Tuhan bisa bekerja tanpa kita atau dengan kita. Ya. Kalau saja kita nggak mau meresponi panggilan Tuhan, Tuhan bisa pakai orang lain. Ya, Tuhan bisa pakai orang lain. Tidak terbatas kuasanya ya. Nah, saat panggilan itu datang pada kita, kita mau meresponinya. Ya Tuhan, ini aku pakailah aku. Kita masuk dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini kami dapat mengerti bahwa kami diciptakan, dilahirkan bukan saja untuk dipilih menjadi anak Tuhan, menerima keselamatan, tapi kami sadar bahwa kami ini ditetapkan untuk menjadi pekerja-pekerja bagi Tuhan. Bahwa panggilan kami adalah untuk menjadi pekerja. Pimpin kami Tuhan agar kami menyadari hal ini, sehingga kami dapat menyadari bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan, bukan lagi untuk diri sendiri, sehingga kami Tuhan mau dan rela untuk diutus dimanapun Kau tempatkan, baik itu di gereja lokal maupun di luar, di mana kami dapat bekerja, di mana kami bersosialisasi di masyarakat, dalam lingkup sekolah, kuliah, dalam pekerjaan, keluarga, dimanapun Tuhan yang akan memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat melaksanakan tugas tanggung jawab sebaik-baiknya. Dan kami mau untuk berbuah-buah, biarlah kami semakin melekat dalam pokok anggur itu, sehingga kami dapat berbuah-buah dan buah kami tetap. Terima kasih Bapak, memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah bergabung dalam doa pagi, dalam kehidupan kami semua, Tuhan yang memberkati. Tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Tuhan berikan hikmat, akal budi, pembukaan rahasia firman, lebih lagi kepada Bapak Gembala kami, berikan kesehatan yang prima Tuhan, agar Bapak Gembala dapat melayani kami semua sebagai domba-domba-Mu terpelihara menjelang kedatangan-Mu kali kedua. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini juga Tuhan, Tuhan pelihara, berikan kedamaian, keamanan, jauhkan dari pertikaian, adu domba, perselisihan. Menjelang pemilu tahun depan, Tuhan juga tetapkan pemimpin bangsa bagi kami Tuhan, yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas Indonesia ini. Terima kasih Bapak, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini dalam pekerjaan, buah-buah nikah, juga hidup nikah kami. Tuhan juga mengatur yang saat ini sedang sakit, lemah tubuh, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami percaya Tuhan sudah bekerja menyembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang susah Kau hiburkan. Kami berharap sepenuhnya pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Tuhan kami Yesus, dan juga Roh Kudus yang menuntun, memimpin, memberkati mulai pagi hari ini sampai Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.